Perkenalkan, nama saya Lisandra Johnson Salvator dengan NIM 825240050. Halo, nama saya Tort dengan NIM 825240051. Selamat siang, perkenalkan nama saya Jovan Ismail dengan NIM 825240066. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang if not exists, the DDL clause in Oracle Database 23AI atau 26AI. Di sini ada urutan materi, ada penjelasan, perbedaan if not exists dengan or replace, tujuan if not exists, dan proses if not exists. Pengertian. Klausa DDL di Oracle 23AI yang digunakan saat create objek seperti table untuk mencegah error jika objek tersebut sudah ada. Klausa ini menginstruksikan database untuk mengecek dulu jika objek belum ada, objek akan dibuat, dan jika sudah ada, perintah create akan dilewati begitu saja tanpa menyebabkan error. Ini membuat script database lebih aman dan bisa dijalankan berulang kali tanpa masalah, yang sangat penting untuk otomisasi deployment. Di sini ada if not exists, PS, or replace. If not exists, yang terjadi jika objek sudah ada, perintah akan di-skip atau dilewati. Objek lama aman dan tidak berubah. Kapan dipakainya? Saat instalasi awal. Script yang harus aman diulang. Contohnya ada create table if not exists karyawan. Dan untuk or replace, objek lama akan dihapus. Objek baru dibuat untuk menggantikannya. Kapan dipakai? Saat deployment kode, views atau prosedur, saat definisi objek perlu diupdate. Contohnya adalah create or replace view v karyawan. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam tujuan dan manfaat utama dari if not exists ini. Nah, dari yang pertama-tama sini dapat dilihat seperti simbolnya. Di sini itu adalah simbol perisai. Di sini itu fungsinya sebenarnya hanya untuk mencegah error script. Seperti dapat dilihat, menghilangkan error ORA 00955 itu adalah artinya sudah ada, dan ORA 00942 yang artinya tidak ada saat menjalankan perintah create or drop. Nah, jadinya itu biasanya kan ketika kita mau membuat sesuatu gitu, misalnya membuat table T1 namun ternyata table tersebut sudah ada, maka akan tertulis suatu error. Nah, jika kita menggunakan if not exists, maka error tersebut tidak akan terlihat lagi karena memang itu tujuannya. Lalu di sini ada yang kedua, fungsinya itu untuk aman untuk diulang-ulang. Nah, ini tuh fungsinya untuk memastikan script, instalasi atau deployment itu bisa dijalankan berkali-kali tanpa gagal atau merusak data. Karena biasanya kan kalau kita membuat sesuatu yang codingan yang query yang cukup panjang, itu biasanya kita misalnya sudah lupa apakah ini sudah terbuat atau sudah belum terbuat gitu. Kita dapat menggunakan if not exists sehingga codingan tersebut tidak akan error dan akan berfungsi seperti pada umumnya gitu. Lalu di sini ada yang ketiga, fungsinya itu menggantikan blok PLSQL yang sangat rumit untuk mengecek objek hanya dengan suatu DDL yang bersih. Nah, pada versi sebelum 23AI ini, sebelumnya itu ketika kita ingin membuat sesuatu, ketika kita ingin mengecek suatu objek itu sudah ada atau belum, kita harus menggunakan berbaris-baris PLSQL yang sangat panjang. Nah, dengan menggunakan if not exists ini, kita hanya dapat menggunakan seperti create table if not exists T1. Nah, itu akan berarti jika ternyata itu belum ada, maka akan otomatis terbuat. Namun jika ternyata sudah ada, maka tidak akan diapa-apakan. Nah, di sini ada proses if not exist. Di sini itu ada contoh visualnya memakai if not exist dengan tanpa if not exist. Jika menggunakan if not exist ini ada tulisan creatable if not exist A, lalu ada B, ada C. Nah, yang tanpa if not exist ini hanya creatable A, creatable B, creatable C. Nah, alur prosesnya ini perlu diingat ini bahwa table B sudah ada di kedua contoh ini. Nah, jika kita menggunakan if not exist, maka baris 1, 2, 3 itu akan terbuat tanpa masalah meskipun table B sudah ada. Namun, ketika kita membuat tanpa menggunakan if not exist, maka yang terjadi hanyalah table 1 akan terbuat, namun table 2 itu gagal dan table 3 itu berhenti atau tidak dijalankan karena di table kedua tersebut sudah gagal, dan secara otomatis jika sudah gagal maka proses codingan akan berhenti sehingga sistem tidak membuat table ketiga. Nah, ini ada supported DDL aja yang disupport oleh if not exist ini. Yang pertama ada create, ada drop, ada
ada create user, ada drop user, create table, drop table, create sequence, drop sequence, create view, drop view, create prosedur, dan drop prosedur. Di sini kita akan lanjut ke penjelasan create. Nah, create itu sebenarnya apa sih? Create itu dia buat untuk membuat tabel, view, dan user dan sebagainya untuk kebutuhan kita yang ingin kita taruh dalam database tersebut atau kita membuat user tersebut pada sesuai penjelasan yang saya taruh di sini. Dengan perintah ini, struktur awal dari dapat dibentuk sesuai kebutuhan sistem atau kebutuhan kita sendiri. Fungsinya apa? Untuk membangun dan menambahkan objek baru ke dalam sistem tersebut, sehingga database dapat disimpan. Lanjut, kita ke penjelasan alter. Nah, alter di sini digunakan untuk mengubah struktur objek yang ada di dalam database tersebut ya. Kita bisa membuatnya tanpa harus menghapus dan membuang objek tersebut lagi. Jika kita kalau membuat secara manual, menghapus secara manual, maka itu akan ribet. Makanya kita di sini bisa menggunakan alter saja. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menambahkan dan menghapus dan memodifikasi elemen dalam tabel atau objek lain. Biar rapi aja sih dan tidak memperibet kita, malah mempergampang. Lanjut kita akan ke penjelasan drop. Nah, di sini drop itu apa sih sebenarnya? Perintah drop ini digunakan untuk menghapus objek sih, secara permanen ya, permanen. Tidak bisa diapa-apain lagi, tidak bisa diunduh lagi secara permanen dari trashnya juga. Nah, setelah dihapus, ya tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menghapus tabel, database, atau user yang tidak diperlukan lagi. Sehingga sistem menjadi lebih rapi dan efisien dalam pengelolaan data. Dan kita akan lanjut ke demo program. Pertama-tama kita akan login via plus sysdba. Kita masukkan password kita. Dan sekarang kita akan membuat user bernama test user 1 identified by test user 1. Jadi kita akan membuat user test user 1 dengan password test user 1. Oke, user create. Dan selanjutnya kita akan memberikan dia privilege berupa connect dan resource ke si test user 1 ini. Oke, grand sukses. Selanjutnya kita akan membuat table bernama T1 dengan ID number Nah, table berhasil dibuat dan kita akan membuat sequence dengan nama T1 sec. Dan selanjutnya kita akan membuat view dengan nama T1 underscore v as select from T1. Jadi kita akan membuat view ini berdasarkan tabel T1 ini. View create. Dan selanjutnya kita akan membuat prosedur P1 as null. Nah, name already used. Berarti di sini prosedur P1 ini sudah terbuat. Oke. Nah, kita lanjut. Sekarang kita akan membuat kita akan create table lagi T1 ID number. Nah, di sini name sama juga, name is already used. Jadi di sini sudah ada table yang bernama T1. Begitu juga dengan sequence-nya. Nah, sudah ada dan juga view-nya. Kita lihat di sini create
create view v1 v as select from t1. Nah, di sini name is already used, jadi sudah ada. Dan selanjutnya kita akan prosedur p1 as begin no. Nah, name is already used juga karena sudah ada. Dan jika kita drop table T3 purge, ini akan error. Kenapa? Karena table T3 tidak ada di sini. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Di sini aku akan menjelaskan tentang if not exist. Apa sih itu if not exist? If not exist itu adalah jika kita menggunakan if not exist, maka sesuatu yang kita ingin create dengan menambahkan komen if not exist, jika kita belum dibuat, maka dia akan dibuat secara langsung. Jika kita sudah buat, maka dia akan lewatin dan tidak terjadi adanya error. Mari kita coba pada komen pertama. Di sini aku akan create user. Create user. Nah, kita akan mendapatkan if not exist. If not exist, kita kasih user test user 1. Identified. Salah. Identified by test user 1. Nah, kita akan coba pakai if not exist. Dan user telah di-create karena kita belum buat. Jika kita sudah buat, maka dia akan tulisan user created juga karena kita sudah buat. Yang sesuai yang saya bilang dari awal, dia akan lewatin dan tidak ada terjadinya error. Makanya kita mendapatkan hasil outputnya user create. Kita lanjut ke komen kedua. Kita drop user. Kita pakai if not exist juga. Kita if exist saja, apa-apa. Kita pakai if exist. Ini sama aja sebenarnya. Task user 3. Kita cascade itu semuanya. Semua objek yang tersebut akan dihapus. Kita pakai. Nah, di sini juga user drop. Jika kalau misalkan dia belum ke drop, maka dia akan di drop secara langsung. Kalau misalkan dia udah ke drop sebelumnya, maka dia tetap akan dilewatin dan tidak ada terjadinya error sama sekali. Makanya hasil outputnya tetap user drop. Kita lanjut ke komen selanjutnya. If not exist, T1 ID number. Nah, kita udah create table. Ya, jika kalau misalkan kita belum buat tabel tersebut, maka dia akan di-create. Jika sudah, maka dia akan dilewati dan tidak terjadinya error. Semua kita kalau kita pakai if not exist atau if exist, maka hasilnya akan sama. Hasil outputnya akan sama. Kita lanjut ke komen selanjutnya. Jangan create table lagi deh. Kita pakai sequence. Sequence. Ya, kita akan coba. Maka hasilnya akan sama. Dan kita ke komen selanjutnya. Salah. Maaf.
select, berarti ini dari funky. Nah, kita akan coba pakai if not exist di bagian create view. Maka hasilnya akan sama. Tetap bakal keluar hasil outputnya created. Karena kita pakai if not exist. Kalau nggak pakai, bakal terjadi error kalau kita misalkan udah buat. Kita lanjut ke komen terakhir. Kita akan coba create tulis ini. Procedure. Ya, procedure if not exist. P1 as begin. Ini kita next lagi, shift next ya, null, jangan lupa titik koma, kita next lagi, kita bikin lagi, salah, kita bikin lagi, terus kita titik koma, jangan bikin, kita udah bikin, udah end aja, titik koma ya, terus kita next lagi, kita pakai ini, biar ke end langsung. Nah, di sini procedure created. Kenapa kita pakai if not exist? Jika kita tidak pakai if not exist, maka akan terjadinya error jika kita sudah membuat prosedur tersebut. Jadi, itulah fungsi if not exist. Sekian, terima kasih dari saya. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam suatu sistem, yaitu sistem drop, yang meskipun dia itu sebenarnya tidak ada dalam database, namun kenapa masih bisa terhapus gitu. Di sini saya akan menjelaskannya dengan beberapa SQL yang akan saya tulis terlebih dahulu, yaitu drop table if exist T3 akan tertulis table drop, di sini juga drop sequence. Salah tulis. Sequence if exist P3 underscore sec. Salah tulis. Sequence if Nah, akan tertulis sequence drop juga. Di sini ada drop view if exist T3 underscore view drop. Di sini juga ada drop procedure if exist P3. Ini juga akan terjadi procedure drop. Nah, ini semua berempat akan terjadi. Kenapa? Karena sebenarnya meskipun ini berempat itu tidak ada sebenarnya dalam database, seperti T3 sequence, selalu ada T3V, ada P3, ini tuh sebenarnya mereka tidak ada di dalam database, namun tetap bisa terjadi karena meskipun meskipun table P3 atau T3V dan lain-lain itu tidak ada, fungsi dari if exist ini sebenarnya hanyalah seperti misalnya contohnya drop sequence if exist T3 sec. Ini artinya itu ketika kita akan meminta sistem untuk menghapus sequence T3 sequence jika T3 sequence ini ada. Namun jika sebenarnya T3 sequence ini tidak ada, maka biarkan saja lalu tuliskan sequence drop. Sama seperti yang di atas ini, yang pertama-tama yaitu drop table if exist T3. Kenapa tertulis table drop meskipun sebenarnya di dalam database T3 itu sebenarnya tidak ada? Ini dapat terjadi karena kita hanya meminta untuk drop table T3 jika table T3 itu ada. Namun jika ternyata table T3 itu tidak ada, maka biarkan saja lalu tuliskan table drop. Sedemikian rupa juga dengan yang view dan prosedur itu sama saja. Lalu di sini kita akan masuk ke dalam batasan-batasan dari fungsi if exist ini. Nah, di sini SQL pertama ada create or replace view if not exist T1 underscore vs select
bintang from T1. Nah, ini akan terjadi error karena dapat dilihat sini replace and if not exist cannot coexist. Nah, mereka ini sebenarnya terjadi kesalahan logika di antara kedua create or replace dengan if not exist. Karena sebenarnya fungsi dari if not exist fungsi dari create or replace ini itu hanya untuk meniban. Jadi sepertinya contohnya tabel T1 itu sudah ada, maka yang akan dilakukan adalah tiban tabel T1 tersebut dengan yang baru. Nah, berbeda dengan if not exist ini fungsinya itu sebagai contohnya tabel T1 itu ternyata sudah ada. Namun kita ingin membuat tabel T1 lagi. Kan hal tersebut tidak bisa, sehingga yang akan terjadi adalah tertulis table created seperti tersebut. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Setelah contoh yang pertama-tama, di sini ada create or replace procedure if not exist P1S begin null end. Nah, ini juga sama seperti yang sebelumnya. Terjadi pertabrakan logika di antara create or replace dengan if not exist, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ternyata ada kesalahan yang telah kami lakukan secara tidak disengaja. Sekian dan terima kasih.